Opamers, kembali lagi di Opama, obrolan pemuda mahasiswa. Aku, Emilda, yang akan nemenin kalian semua di season Opama kali ini. Oke, sebelumnya mungkin kalian pada salah kok background aku tuh kenapa kayak gini ya. Nah, BTW teman-teman, jadi Opama ini kan obrolan pemuda mahasiswa. Nah, kita sengaja ada di sebuah kos-kosan yang memang tempatnya mahasiswa untuk tinggal yang jauh dari kota-kota tempat tinggalnya. Jadi kali ini kita pakai tempat ini untuk ngobrol atau sharing-sharing terkait hal-hal yang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan. Nah, kali ini tuh sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Aku Emilda yang akan nemenin kalian di season baru Opama kali ini. Dan aku nggak sendirian di sini. Ada salah satu bisa dibilang beliau tuh orang yang keren ya, karena dulu pernah ngejabat sebagai Ketua Umum IPA-PMK periode 2023-2024. Langsung aja kita sambut Kang Alfat. Oke, halo Kang Alfat. Emil. Gimana nih kabarnya setelah berarti hampir 2 tahun ya selesai dari IPPMK? Belum. Setahun sih. Iya. Jadi gimana nih sejauh ini, ada kabar baru kah? Alhamdulillah semenjak selesai IPPMK, selesai turun menjabat kan diberkahi untuk cepat sidang, dan alhamdulillah sekarang kesibukannya dan prioritasnya sudah lain nih. Tidak lagi di kampus dan juga organisasi, tapi sudah di ranah pekerjaan seperti itu. Berarti udah jauh banget ya, maksudnya udah one step closer untuk dapetin mimpi yang lebih besar. Tinggal nunggu sudah. Betul, keren banget nih teman-teman, patut kita contoh. Oke, Kang Alfat. Sebenarnya malam ini tuh kita mau ngobrolin tentang hal-hal yang lagi ramai banget dibahas kali ini, terutama soal isu RUU Pilkada kemarin yang sampai nyebabin demo besar-besaran di kota Senayan di Jakarta. Nah, menurut Kang Alfa sendiri, gimana sih kenapa RUU Pilkada ini tuh jadi hal yang kontroversial? Terus kenapa itu bikin masyarakat, terutama kalangan mahasiswa tuh turun semua ke jalan? Mungkin boleh disampaikan. Ya, pertama bangsa ini kan terutama dari Pilpres ya, panas-panasnya ialah happening tentang politik dinasti. Bagaimana anak dari presiden kita itu mencalonkan diri sebagai wakil presiden yang sekarang terpilih gitu kan, dan dengan melalui proses yang mengangkangi konstitusi ataupun hal yang tidak baik. Nah, ini pun terjadi di pilkada. Sebenarnya kita tidak ingin bangsa ini sebenarnya melanggengkan politik dinasti TM atau impunitas dan segala macam. Sebab ramainya ini sebab ada putusan MK yang sebenarnya baik, putusan 60 dan putusan 70, yang kemudian itu semestinya bisa mengembalikan citra ataupun marwah MK dan menegakkan konstitusi, akan tetapi direspon tidak baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan 60 dan 70 itu mengapa menjadi sangat ramai, karena rakyat marah kepada DPR, karena DPR akan atau menggelar rapat balik yang itu akan membahas tentang putusan 60 dan 70 MK ini, yang akan menghapus ataupun yang pada akhirnya menguntungkan para elit itu sendiri lagi gitu. Karena putusan 60 dan 70 itu putusan mengenai ambang batas pencalonan parlemen dan juga tentang syarat batas minimal calon usia calon gubernur dan wakil gubernur. Seperti itu TM. Jadi gelombang aksi ini memang kemarahan rakyat yang tidak ingin melihat konstitusinya diinjak-injak oleh segelintir penguasa. Kayak gitu sih sederhananya. Oh wow, ternyata kalau dilihat memang rumit ya, cukup rumit. Tapi kita sebagai mahasiswa tentu nggak bisa menerima gitu aja. Betul dong ya, iya. Tentang apa yang terjadi di pemerintahan, karena nggak secara nggak langsung justru kehidupan politik tuh sangat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari ya. Iya betul, karena kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari politik ya. Iya, itu lebih tepatnya, betul sekali. Nah, aku nih pengen ngobrol lebih jauh ya Kang Alfat tentang hal-hal yang lagi marak belakangan ini gitu.
menurut Kang Alpat sendiri, ada nggak sih dampak jangka pendek sama jangka panjang yang mungkin dari demo yang kemarin itu tuh bisa berpengaruh ke legislasi RUU Pilkada itu sendiri? Oke, sebenarnya persoalan ini sudah selesai Emil. Sebab waktu itu ketika DPR akan melaksanakan rapat balik itu tidak quorum, sehingga Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan bahwa rapat tidak quorum dan pilkada akan mengikuti putusan MK 70 dan 60 itu. Nah, makanya kalaupun ini sampai disahkan oleh DPR ataupun direvisi, jangka pendeknya ataupun pembelajaran tidak baiknya adalah kedepannya kita akan terbiasa melihat penguasa kita melanggengkan kepentingannya sendiri dengan mengacak-acak konstitusi kita, Temo. Itu yang sangat tidak baik. Jadi kita tidak boleh ngasih ruang sedikit pun kepada siapapun itu yang akan mementingkan golongannya sendiri, itu tidak boleh. Sebab nilai-nilai Pancasila kita itu harus selalu digunakan dalam setiap penyusunan kebijakan seharusnya gitu. Itu Temo. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat secara lebih dekat, hal-hal yang udah terjadi ini tuh benar-benar melenceng dari yang seharusnya ya? Seharusnya ketika memang waktu itu DPR menjadi revisi UU Pilkada, tapi kan alhamdulillah sekarang DPR tidak jadi revisi UU MK putusan 60 dan 70 itu. Sebab ini bukan hanya sebatas yang katanya isu beredar menguntungkan satu golongan yang ingin batas usia rendah kah, atau mungkin partai yang tidak punya pengusung atau koalisi itu tidak bisa mencalonkan kah. Ini soal tentang bagaimana kita menjaga marwah konstitusi kita, menjaga kehidupan bernegara kita dengan baik dan benar, kita antisipasi. Oke, menurut Kang Alpa sendiri, gimana sih demo ini tuh bisa berpengaruh ke dinamika politik di Indonesia? Atau mungkin kalau kita bisa dibilang kan demo sebagai aspirasi dari kita ya sebagai rakyat kecil. Tapi kalau dilihat secara lebih dekat, menurut Kang Alpat, ada nggak sih pengaruh yang benar-benar signifikan untuk pemerintahan atau perpolitikan di Indonesia? Oke, saya kira dengan adanya aksi jalanan atau demonstrasi itu sebagai salah satu bentuk perjuangan dan pergerakan rakyat Indonesia gitu dalam mengawal negaranya itu sendiri gitu kan. Sebab walaupun banyak jalur diplomasi, akan tetapi itu tidak bisa diakses oleh semua orang. Tapi ketika kita melaksanakan parlemen jalanan atau demonstrasi, itu bisa diikuti oleh seluruh elemen siapapun. Akan tetapi jangan sampai ataupun yang sering kali kita dengar saat ini, pemerintah ataupun bahkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak pernah mendengarkan aspirasi kita gitu kan. Terutama pada demonstrasi UU Pilkada kemarin gitu kan. Seharusnya tidak perlulah DPR berbelit-belit atau melamakan proses seperti ini gitu. Dan menurut saya ketika adanya demonstrasi itu bukan perihal ditunggangi atau menunggangi, tapi tentang isi dan substansi demo itu sendiri, dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Yang jelas yang harus diuntungkan adalah rakyat gitu kan. Sebab pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk mengakomodir segala kepentingan rakyat, jangan kepentingan dirinya dan keluarganya sendiri gitu sih. Jadi menurut saya mahasiswa sendiri sebagai mahasiswa intelektual semestinya terus mengasah kemampuannya secara akademis juga ya, agar persoalan-persoalan bangsa ini bisa mahasiswa kaji lebih dalam dan bisa melakukan propaganda yang baik terhadap masyarakat agar kita mempunyai perjuangan yang kolektif seperti itu. Nah, selanjutnya Kang Alpat, aku juga penasaran sama hal yang terakhir mungkin ya, yang pengen aku tanyain ke Kang Alpat gitu. Tanggapan Kang Alpat, kira-kira apa sih pengaruhnya buat negara kita gitu dari hal-hal yang udah terjadi kemarin-kemarin, terutama demo yang sangat ramai itu? Oke. Banyak sih pembelajarannya Temi, terutama soal semangat kaum muda dan rakyat Indonesia yang memang itu memiliki sifat awareness terhadap negara dan bangsanya. Bagi saya sendiri melihat bahwa
perjuangan anak muda kini khususnya tidak hanya pada parlemen atau turun langsung pada demonstrasi, tapi kita seringkali juga melihat di sosial media ketika sedang demonstrasi itu netizen pun atau generasi zilenial yang banyak menggunakan media sosial turut andil untuk menyerang balik buzzer-buzzer pemerintah mungkin ya seperti itu. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk yang harus disadari oleh pemerintah kita sendiri bahwa rakyat kita tidak bodoh TML. Rakyat kita selalu bisa memahami apa yang sedang terjadi di bangsa ini gitu. Sehingga sebagai rakyat Indonesia kita memang sepatutnya menjadi agent of control ya bagi pemerintah itu sendiri dengan segala keputusannya kayak gitu. Dan itu tadi bahwa tidak boleh bersikap apatis terhadap segala isu yang sedang terjadi. Jadi baik dari rakyat sendiri maupun pemerintah sendiri dengan adanya kasus kemarin atau isu kemarin, ini bisa menjadi pembelajaran yang sama bahwa pergolakan atau perjuangan rakyat Indonesia akan terus ada ketika mereka pemangku kebijakan melenceng dari yang seharusnya. Pun pemerintah Indonesia sendiri harus bisa tetap patuh terhadap koridor-koridor dan juga bisa mengikuti apa yang memang menjadi keinginan rakyat itu sendiri, seperti itu mungkin. Berarti jadi rakyat juga punya andil yang besar ya Harus. untuk bisa merubah kebijakan-kebijakan yang memang tidak selaras dengan apa yang seharusnya. Betul, sebab kan dalam demokrasi sendiri sering dikenal dengan Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, gitu kan. Jadi memang bagaimanapun kita sebagai rakyat punya kewenangan ataupun hak yang tinggi untuk saling mengingatkan, apalagi terhadap pemerintahan kita yang memang kita amanahi untuk mengurusi bangsa ini gitu kan, melalui suara-suara kita pada saat pemilu seperti itu. Nah, terakhir mungkin ya Kang Alfat, ada gak sih kira-kira pesan dan hal-hal yang pengen Kang Alfat sendiri sampaikan ke teman-teman Opamers sekalian? Oke. Untuk teman-teman Opamers mungkin pesan yang ingin saya sampaikan terutama ke teman-teman pengurus IPPMK ataupun keluarga besar IPPMK, bahwa IPPMK sendiri harus tetap pada individualitasnya akan perjuangan yang memang itu selalu kita pegang, dan jangan pernah apatis terhadap segala isu baik kedaerahan Kuningan sendiri maupun nasional. Dan juga tentunya IPPMK semestinya bisa mengasah anggota ataupun kadernya untuk memang tidak apatis terhadap segala hal yang terjadi gitu ya, karena organisasi bisa bergerak dengan baik jika anggota dan pemimpinnya sekalipun memahami apa yang memang akan mereka kerjakan dan apa yang akan mereka perbaiki, terutama perbaikan internal ataupun usulan-usulan perbaikan untuk isu-isu nasional dan kedaerahan. Ini itu aja Tem. Wow, keren banget teman-teman. Oke, mungkin dari aku pribadi pengen ngucapin makasih juga ke Kang Alfat karena udah bersedia jadi narasumber kita di season Opama kali ini. Semoga apa yang Kang Alfat sampaikan sekarang bisa teman-teman resapi dan mungkin jadi pembelajaran untuk kedepannya. Oke, dari aku Emilda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.